Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Aceh memang cukup tangguh. Ya benar, Komandan. Bagaimana jika kita mengambil tindakan? Tindakan katamu? Hahaha, itu cukup mudah. Apa maksud Anda, Komandan? Maksud saya, kita punya senjata canggih, apapun kita bisa lakukan. Meriam. Bagaimana jika kita menembakkan meriam ke Aceh? Meriam, ide bagus, Bum. Tindak, lakukanlah itu. Siap, Komandan. Cut Nyardin, ada apa Mutia? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya aku dengar dari suamiku bahwa Belanda akan melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga, jangan sampai warga panik karena berita ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan. Lihatlah diriku yang telah menjadi jenderal. Permisi, Jenderal. Ya, belum. Sepertinya kita akan membuat strategi baru. Belum? Kau mau minta usulan dariku? Bukankah itu tugasmu? Dan aku hanya menyetujuinya. Ya, memang Jenderal. Saya hanya bertanya kepada Jenderal yang merupakan mantan pengatur strategi yang hebat. Hahaha, aku tahu apa itu. Baiklah, aku akan memberikanmu ide yang cukup membuat Aceh menderita. Ide apa itu, Jenderal? Kita lihat saja. Baik, Jenderal. Kalau begitu, saya permisi. Ya, belum. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Mutia? Ayo kita pergi, ayolah. Ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan ayo kita pergi. Suamiku sedang berjuang untuk Aceh. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Geletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangatlah marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Umar, mengapa engkau belum memperistri seseorang? Saya hanya akan beristri seorang wanita yang pemberani dan kokoh dalam pendiriannya. Apakah wanita seperti itu yang kau inginkan? Ya, aku hanya akan beristri seorang wanita yang seperti itu. Mari ikut aku, akan aku perkenalkan engkau kepada seseorang seperti yang kau sebutkan tadi. Siapa? Kau seharusnya tersenyum sekarang. Aku yang sudah tua begini masih ada yang tertarik denganku. Kau seharusnya senang akan hal itu. Bagaimana bisa aku senang? Sudahlah, dia telah menunggumu. Ada maksud apa kalian berdua datang kemari? Cut Nyadin, saya datang kemari membawa seseorang yang akan melamar Anda. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Tuku Umar. Saya tahu. Saya hendak melamar engkau, Cut Nyadin. Untuk apa? Maaf, tapi saya tidak bisa menerima Anda. Cut Nyadin, kau memang wanita tangguh, pemberani, dan kokoh dalam pendirian. Ketika engkau menikah denganku nanti, aku akan memperbolehkanmu ikut dalam perang. Dengan begitu, kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menemani. Dengan persyaratan kau benar-benar menepati omongan tadi. Saya permisi. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Teung Kumar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teungku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, ini taktik yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh, aku takkan mengkhianati Aceh. Tapi Tuku Umar... Lihatlah sekarang, aku berhasil sedekat ini dengan mereka. Aku bisa membodohi mereka, percayalah padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan.
Keesokan harinya, Tengku Umar dan pasukannya berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Kamu bawa siapa? Tengku Umar, Jenderal. Silakan masuk. Tengku Umar, suatu kehormatan kau datang sih. Aku datang kemari membawa 250 pasukanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan aku ingin menyerahkan pasukanku. Akan ku terima dirimu dan pasukanmu dengan penuh hormat, Tengku Umar. Belum, suruh mereka pergi ke aula. Aku akan menemuinya dan setelah itu kau ikut denganku. Pergilah ke aula, Tengku Umar. Kami akan menemuimu di sana. Musuh kita sangat mudah. Kukira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarah. Apa maksudmu, Belum? Kita harus membuat Tengku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Tengku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh, sungguh ide yang bagus. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberi Tengku Umar gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Suamimu hebat, dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda hancur. Iya, aku setuju denganmu. Apa kamu tahu apa yang dilakukan suamimu terhadap Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kau ini, Cut Nyakin? Seharusnya suamimu memberitahumu. Tapi dia tidak. Pasti dia memberitahumu. Dia tidak memberitahu aku. Selamat siang, Tengku Umar. Selamat siang, Cut Mutia. Bolehkah aku meminjam Cut Nyakin sebentar? Mengapa kau mengatakan hal seperti itu? Aku akan pergi. Cut Nyakin, aku pergi dulu. Selamat berbicara. Kau memberitahunya? Aku tidak ingin dia tahu. Sudahlah, kita melakukan ini semua untuk Aceh. Baiklah. Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat? Sungguh kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyakin. Kapankah suara kau? Aku lebih tua darimu. Kenapa aku harus bersikap sopan kepada pengkhianat? Kenapa, Cut Nyakin? Sekarang berikan aku kesempatan untuk bertanya kepadamu. Di mana rasa hormatmu terhadap suami pertamamu yang meninggal membela rakyat Aceh dan sekarang kau mengkhianatinya? Kenapa kau terdiam, Cut Nyakin? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah menghancurkan Belanda dengan tanganmu? Di mana, Cut Nyakin? Apakah aku harus menjawabnya? Cut Nyakin, dulu aku mengira kau adalah wanita yang tangguh dan pemberani, tapi sekarang kau begitu terlalu rendah, sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Apa salah rakyat Aceh kepadamu? Kenapa, Cut Nyakin? Pergilah, Mutia. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih, Cut Nyakin, atas pengkhianatanmu. Assalamualaikum, Tengku Umar. Waalaikumsalam. Ada apa, istriku? Sebaiknya kau hentikan rencana itu. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa menghentikan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus berpura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Istriku Cut Nyakin. Rakyat Aceh sebentar lagi akan mengetahui maksud kita. Rencanaku mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda. Begitu pula aku sudah menyiapkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Bersabarlah, istriku. Maafkan aku, suamiku, karena aku mengeluh seperti ini. Percayalah, selama kita di jalan yang benar, Allah akan selalu bersama kita. Baiklah, aku percaya padamu. Keesokan harinya, Tengku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda.
Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin, Tengku Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Apakah kau sudah mempersiapkannya dengan matang? Tentu kami tak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Teonggumar dan Cut Nyak-din pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat seperti senjata dan amunisi Belanda. Lalu, tidak pernah kembali. Kurang ajar. Bisa-bisanya aku ditipu oleh Tengku Umar. Aku tidak bisa membiarkan ini, Bro. Tentu kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan bodoh dari rakyat Aceh. Benar, kita tidak bisa dibodohi mereka. Belum, cepat lakukan operasi sebesar-besarnya untuk menangkap Tengku Umar dan istrinya. Baik, Jenderal. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jan van Swieten diganti. Jan van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapat beberapa informasi. Baik, berikan apa yang kau punya. Pasukan Aceh terus menyerang kita. Mereka sudah menyerang Kutaraja dan Melabuh. Begitu ya, sepertinya kita perlu mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Marsos. Apa, Jenderal? Pasukan di Marsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Sekarang Aceh pasti sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar, tapi kita tak bisa hanya berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal, Jenderal masih punya suatu rencana? Sewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, Jenderal, tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberiku informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan. Saya permisi. Saya telah mendapat informasi dari informan Aceh yang telah kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Tanggal 11 Februari, Tengku-Umar akan melakukan penyerangan ke Melabuh. Bagus, itu adalah informasi yang sangat berharga untukku. Tengku-Umar. Sepertinya ini balasan dari Belanda yang sungguh-sungguh akan tiba. Aku berharap penyerangan kali ini berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Tengku-Umar, aku yakin ini berhasil. Doakan saja kami. Semoga Allah mempermudah jalan kita. Itu pasti. Kau harus berhati-hati. Berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut Nyak-din, jagalah rakyat Aceh dengan baik. Rawatlah anak kita sehingga dia tumbuh menjadi wanita sepertimu kelak. Apa maksudmu berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Sebaiknya kita sholat terlebih dahulu. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku-Umar, Belanda akhirnya dapat membunuh Tengku-Umar. Cut Nyak-din! Cut Nyak-din! Ada apa, Mutia? Aku minta maaf, Cut Nyak-din. Tapi suamimu... Ada apa dengan suamiku? Tengku-Umar tertembak peluru. Tidak, Anda pasti salah. Abu saya pasti belum meninggal. Tidak. Sud Gambang, sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Cut Nyak-din lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak-din sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok. Dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Apakah Anda baik-baik saja, Cut Nyak-din? Aku baik-baik saja, Mang. Maukah Anda saya ambilkan makanan dan minuman? Tidak usah. Baiklah, perbanyaklah istirahat. Jika aku terlalu banyak beristirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Kau mau kemana, Mang? Saya akan pergi terlebih dahulu dan akan kembali. Semoga saat saya kembali, Anda sudah selesai. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyak-din
Di Beutung Lesageu, mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang, ada apa Ma? Cut Nyadin, kau tidak apa-apa? Mutia, bawalah anakku pergi dari sini, itu mohon. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Ini untuk Aceh, pergi. Cut Nyadin ditangkap sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Kurang ajar, bisa-bisa. Action. Aku berharap penyerangan Baiklah. Action. Tanggal 11 Februari, Tokumar akan melakukan penyerangan ke pelaku. Bagus. Itu adalah informasi yang sangat fasih. Serang. Heh, bocah. Heh. Action. Memang tidak. Ngomong. Mungkin nasi maning. Fir. Woi lah, malah pada dolan.